Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bapak pernah berkisah tentang perjalanannya membawa putrinya yang akan segera dioperasi karena kecelakaan. Sesampainya di rumah sakit, keadaan begitu ramai. Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa dokter hanya bisa menangani 35 pasien saja, sementara putrinya tidak masuk dalam daftar. Bingung sang bapak mendengarnya. Terbayang betapa jauh perjalanan yang telah dia lalui dan seberapa perih rasa yang harus ditanggung oleh putrinya. Kemudian sang bapak bertanya kepada sahabatnya, barangkali punya solusi. Sahabatnya menjawab via SMS, sholatlah 2 rakaat, mintalah kepada yang punya dokter. Selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, sang bapak kembali ke bagian layanan serta tahu ada solusi. Subhanallah, perawat yang mengatur jadwal menyampaikan bahwa dokter bisa menambah 1 pasien lagi, dan itu adalah putrinya. Bersyukur sang bapak dan bertambah yakin atas kuasanya. Masalah belum selesai, ikhwas sekalian, karena sang bapak masih harus menunggu antrian panjang, menunggu giliran. Sang bapak kemudian bertanya kepada sahabatnya lagi, barangkali punya nasihat lain. Sahabatnya kembali menjawab, jika masih merasa kurang, maka kembalilah sholat 2 rakaat lagi, mintalah kepada yang punya kesembuhan. Selesai melaksanakan sholat 2 rakaat, subhanallah, pihak rumah sakit, subhanallah, putrinya menjadi orang kedua yang akan segera dioperasi. Setibanya di ruang operasi, sang bapak kembali takjub karena justru putrinya lah yang lebih didahulukan untuk segera ditangani. Haru dan nyaris tak percaya atas kuasanya di balik 2 rakaat hajat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Ikhwas sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat jalan buntu menutup harapan, saat logika tak lagi memberi pegangan, 2 rakaat menjadi sebab pintu langit dibukakan. Doa yang terus mengubah takdir Tuhan. Dokter bukan pemilik kesembuhan, jadwal bukan penentu pertolongan, namun Allah yang maha mengatur keputusan di balik sabar, sujud, dan keyakinan. Ketika hati bersandar Ikhwas sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya hanya bisa membawa kisah
tapi apa salahnya kita saling berbagi hikmah. Ini bukan sekedar tentang jumlah rakaat, melainkan seberapa besar kita memiliki hajat dan seberapa khusyuk kita dalam melaksanakan sholat. 2 rakaat bukan sekedar gerakan, melainkan 2 rakaat bukan sekedar gerakan semata, melainkan pengakuan bahwa kita lemah dan Allah yang Maha Kuasa. Ketika manusia berkata tidak bisa, yang di langit berkata kun, maka jadilah. Semoga kisah ini dapat menambah iman, yakin serta khususan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.